Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Presiden Tsai Ing-wen mengadakan pertemuan dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy dan sejumlah anggota DPR lain di Los Angeles pada tanggal 6 waktu Taiwan. McCarthy menegaskan bahwa persahabatan antara rakyat Amerika dan Taiwan lebih kuat dari sebelumnya dan sangat penting untuk melindungi kebebasan ekonomi dan demokrasi di Asia. Presiden Tsai sementara itu berterima kasih atas dukungan kuat dari pihak Amerika. Presiden Tsai Ing-wen bertemu dengan Ketua DPR Amerika yang merupakan pertama kalinya seorang Presiden Taiwan bertemu dengan Ketua DPR Amerika di sana. McCarthy memanggil Presiden Tsai Ing-wen dengan sebutan Presiden Taiwan dan menekankan bahwa persahabatan antara Amerika dan rakyat Taiwan lebih kuat dari sebelumnya. The friendship between the people of Taiwan and America is a matter of profound importance to the free world. And it is critical to maintain economic freedom, peace, and regional stability. Tsai menekankan perpustakaan Reagan adalah tempat terbaik untuk bertemu karena dulu ketika diplomasi Taiwan menghadapi perubahan besar, mantan Presiden Ronald Reagan memainkan peranan penting dalam mengukuhkan hubungan Taiwan-Amerika. However, it is no secret that today, the peace that we have maintained and the democracy which have worked hard to build are facing unprecedented challenges. Tsai menyatakan bahwa dukungan dari Amerika membuat rakyat Taiwan merasa tidak terisolasi atau sendirian. Selanjutnya, McCarthy juga mengadakan konferensi pers dan mengusulkan 3 poin untuk melanjutkan penjualan senjata ke Taiwan, kerjasama ekonomi, dan promosi nilai bersama. Amerika, Jepang, dan Taiwan mengirim sejumlah wartawan untuk berpartisipasi. Namun pertemuan berskala besar ini juga memicu protes dari Tiongkok yang bahkan mengirim pesawat kecil untuk mengibarkan spanduk bertuliskan Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Mayoritas media asing memuji pertemuan kali ini. Washington Post menunjukkan ini merupakan puncak citra internasional Taiwan. Namun ada juga sebagian media yang menyatakan keprihatinan terhadap reaksi Beijing selanjutnya. Pertemuan Tsai McCarthy memicu ketegangan dengan Tiongkok. Helikopter anti kapal selam KA-28 Angkatan Darat TPR Tiongkok melintasi garis tengah Selat Taiwan tanggal 6 April. Selain itu, kapal induk Santong Tiongkok juga melintasi Selat Pase, melewati perairan tenggara Taiwan dan meluncurkan latihan perang pertama di wilayah barat Samudra Pasifik. Menteri Pertahanan Nasional Taiwan menegaskan bahwa kapal Santong saat ini berada pada 200 mil di Eluan Pi Timur. Terkait apakah hal ini merupakan persiapan untuk latihan tempur, kini telah menjadi fokus utama. Pendiri Hong Hai Technology Group Terry Kuo akan mengupayakan pencalonan Pilpres 2024 lewat Partai KMT. Melalui konferensi pers sekembalinya ke Taiwan dari kunjungan di Amerika Serikat pada tanggal 5, Kuo juga memohon maaf karena meninggalkan KMT 4 tahun lalu, namun menegaskan akan sepenuhnya mendukung apabila KMT memutuskan mencalonkan wali kota New Taipei Hou You-yi. 我4年前负气离开国民党， 让很多人失望，所以向国民党朋友们致上我万分的歉意，对不起。 Seusai kunjungan 8 hari di Amerika, Terry Kuo membungkuk dan meminta maaf karena meninggalkan Partai KMT 4 tahun lalu dan mengumumkan akan mengupayakan pencalonan Pilpres 2024 lewat Partai KMT. 我愿意全力争取国民党的提名，与赖清德副总统来一场君子之争。 台湾的避战要做2件事情：第一，化解美中对抗；第二，不能让民进党执政。我必须诚实地告诉年轻人，投票给高举台独、仇中抗中的民进党是危险的。 Kuo menyampaikan jika direkrut oleh KMT, ia akan menyatukan semua kubu non-hijau untuk memenangkan pemilu 2024. Namun jika KMT akhirnya memutuskan untuk mencalonkan Hou You-yi, ia juga akan mendukung sepenuhnya. Hari kerja pertama usai liburan panjang, banyak pekerja membutuhkan kopi sebagai pemberi semangat. Tapi banyak juga yang memilih minuman energi. Dokter mengingatkan minuman energi di pasar kebanyakan mengandung kafein dan gula. Selain bisa kecanduan juga bisa menimbulkan obesitas.
Banyak orang minum kopi atau minuman energi untuk membangkitkan semangat sebelum masuk kerja. Tapi dokter mengingatkan asupan kafein harian sebaiknya tidak melebihi 300 gram. Kalau konsumsinya eksesif, bisa kecanduan. Terlebih-lebih untuk minuman energi selain kafein juga mengandung gula dan bahan aditif lain. Kalau dikonsumsi berlebihan, malah bisa mengakibatkan efek samping seperti kecapean dan sakit kepala. Penderita hipertensi, ibu hamil dan anak-anak dianjurkan tidak meminumnya. Berdasarkan statistik Pusat Kartu Kredit Nasional, jumlah transaksi penyalahgunaan kartu kredit yang dilaporkan tahun lalu hampir 2,2 miliar dolar Taiwan, mendominasi 98% dari total penyalahgunaan dan mencatat rekor tertinggi baru. Bank mengirim notifikasi kartu kredit telah digesek sebesar ribuan dolar Taiwan, namun jelas-jelas tidak ada pembelian. Dari mana asalnya transaksi? Ternyata kartunya disalahgunakan orang lain. Pengalaman seperti ini pernah dialami banyak orang. 那一段期间刚好没有出国，然后但是是盗刷是国外的金额，所以就赶快觉得就不对劲这样子。 Menurut statistik Pusat Kartu Kredit Nasional, jumlah laporan kartu kredit yang disalahgunakan tahun 2022 hampir mencapai 2,2 miliar dolar Taiwan. Tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya, naik di atas 13% per tahun yang merupakan sebuah tren buruk. 去年来讲，大概它的通报金额大概是22亿3000万左右，相较于110年，大概增加了大概2亿7000万，98%还是以网络的交易占的大宗。 Selain situs penipu untuk mencuri nomor kartu, juga mungkin wadah e-commerce untuk membocorkan informasi pribadi, terutama Shopee, Carousel, dan Books yang didaftarkan sebagai situs beresiko tinggi oleh Biro Investigasi Kriminal. Biro Perbankan telah meminta pusat penerbit kartu untuk memperkuat manajemen resiko dan mekanisme kontrol kartu kredit. Polisi juga mengingatkan belanja online di situs web resmi atau dengan mekanisme audit pihak ketiga juga dapat mengurangi resiko penipuan kartu kredit. Cuaca di Taiwan beberapa hari ini relatif tidak stabil seiring mendekatnya front cuaca. Tanggal 5 sekitar pukul 15 sore, hujan es mendadak turun di Gunung Yishan sepanjang 3 menit. Pemandangan setempat segera berubah menjadi putih. Konveksi di Nantau merendahkan suhu di puncak utara Gunung Yishan ke 5 derajat Celcius dan hujan es berdiameter 0,8 cm pun turun sekitar pukul 3 siang. Menurut CWB, suhu akan turun signifikan mulai Kamis malam dan hujan lokal singkat di wilayah utara dan timur laut hanya akan mereda pada hari Jumat. Sementara itu, apakah gangguan tropis di perairan timur Filipina akan berkembang menjadi taifun pertama tahun ini masih perlu diamati lebih lanjut. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Soal lagi di lain kesempatan.